Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulkatima akan menjelaskan tentang keseimbangan AD dan AS. Tolong disimak ya. Sebelum menjelaskan tentang keseimbangan AD dan juga AS, lebih baik kita mengetahui lebih dalam tentang AD yaitu agregat demand dan juga AS yaitu agregat supply. Agregat demand atau permintaan agregat adalah tingkat pengeluaran yang dilakukan dalam ekonomi pada tingkat harga tertentu. Kurva AD didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan antara pengeluaran agregat dengan tingkat harga. Sifat utama kurva AD yaitu semakin rendah tingkat harga maka permintaan akan semakin tinggi. Sifat kurva AD yang menurun ke bawah ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Dalam waktu tertentu, tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Pada tingkat harga yang berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh itu adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Dengan kata lain, nilai real pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. Yang kedua yaitu tingkat harga, suku bunga, dan juga investasi. Pada umumnya terdapat kaitan erat antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga stabil atau tingkat inflasi rendah, maka suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan semakin tinggi. Dan juga terdapat kaitan yang erat pula antara suku bunga dengan investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Kemerosot investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Dengan demikian, kenaikan harga akan menimbulkan proses perubahan berikut. Pertama, harga naik menyebabkan suku bunga naik. Kedua, harga suku bunga naik menyebabkan investasi turun. Investasi yang merosot akan menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real merosot. Yang ketiga yaitu tingkat harga ekspor dan impor. Berbagai negara, terutama negara-negara yang telah maju sektor industrinya, akan mengeluarkan barang-barang yang sama jenisnya. Oleh karena itu, tingkat harga akan menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan ekspor dan impor dalam suatu negara. Secara umum dapat dikatakan apabila barang-barang dalam suatu negara relatif lebih murah, maka ekspor akan meningkat dan impor akan berkurang. Dan juga sebaliknya, apabila tingkat barang-barang dalam suatu negara relatif lebih mahal, maka ekspor akan menurun dan impor akan meningkat. Berdasarkan sifat ini dapat disimpulkan kenaikan harga akan menurunkan ekspor neto dan pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real. Yang selanjutnya adalah AS, agregat supply. Adalah penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga tertentu. Bentuk kurva S adalah kurva yang menggambarkan pendapatan nasional, nilai harga dan juga barang yang akan diproduksi sektor perusahaan pada tingkat harga tertentu. Ciri-ciri kurva AS. Yang pertama, pada tingkat pengangguran tinggi, kurva AS relatif. Pada tingkat pengangguran masih tinggi, kurva AS relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap, karena tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitas yang optimal. Yang kedua, upah masih relatif tetap. Sifat utama kurva S. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin besar jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan para pengusaha. Hal ini menyebabkan kurva S melengkung karena ciri-ciri fungsi produksi dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Efek hukum hasil
tambahan yang semakin berkurang dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu Q sama dengan F dalam kurung L. Artinya jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pula pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian. Tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Terdapat ada hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu keseimbangan AD dan juga S. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada dalam analisis ADAS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan juga tingkat harga. Perubahan pada keseimbangan ADAS. Yang pertama, efek perubahan pada kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Yang kedua, perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat atau AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sampai di sini saja teman-teman. Sampai jumpa lain kali.